Kayak kok bentar, output suaranya kok enggak, belum tes oke udah. Nah, gimana ya? Bentar, tak share screen dua. Tak share screen dulu. Cara share screen gimana ya? Screen. Tak share screen, oke, start now. Oke guys. Jadi kita di sini mau belajar non-parametrik ya. Dan non-parametrik itu ada yang pertama sign task, terus habis itu Wilcoxon sign rank task, terus habis itu ada Wilcoxon rank sum task. Oke. Nah, ketiga ini itu kayak mereka ini kayak fungsinya sama untuk ngecek median gitu karena parametrik ya. Dan mereka ini semuanya kayak punya uniknya masing-masing gitu. Jadi pertama kita ke sign test dulu ya. Nah, sign test ini dia step pertama itu di soal statistika apapun, kamu harus menentukan H0-nya dan juga H1-nya. Oke. H0 itu udah pasti kayak, sorry, ini tanda salah. Nah, H0-nya itu udah pasti sama dengan suatu median gitu nilai. Tandanya ini udah pasti sama dengan. Nah, nanti tergantung kita mau ngapain nih H1-nya. H1-nya bisa kurang dari mediannya, bisa lebih dari, sorry, bukan misal. Atau tidak sama dengan, ini tipis banget. Nah, terus habis itu, dari ketiga ini, nanti dia punya kayak cara mendapatkan p-value-nya masing-masing gitu, termasuk yang tidak sama dengan ini, ada cara khusus. Nah, jadi untuk latihan soal ya, langsung aja kayak belajar soal ya. Belajar soal apa ya anaknya ini? Mungkin ini ya. Nah, ambil satu soal di buku dulu. Perform assigned task. Oke. Nah, jadi ini di buku yang di Warto, bentar. Kita pindah dulu aja. Mana ya buku Warto? Ini. Kita buka sih. Ini berarti dia page 685. Sebentar guys. Sama enak juga ini. Pokoknya ngelag. Oke. Nah, terus dia ini 685. Kita ambilin yang di sini. Nah nih. Berarti entah nih tak pindahin dulu. Apa langsung kerjain sini aja sih? Oke, kerjain sini aja. Nah, jadi gini. Ini soalnya itu intinya dia mau ngecek systolic blood-nya itu kayak semacam ya suatu pengukuran lah sistolik dari tekanan darah gitu. Mungkin kurang tahu sih, tapi intinya dicek dari 16 orang sebelum dan sesudah
8 kilometer rally gitu. Oke, dan dia ini mau dicek 8 poin ya. Berarti kita tentuin H0 sama H1-nya dulu. H0-nya ini median 1 kurangi median 2 sama dengan 8. Kan ingat ya, kalau H0 itu pasti sama dengan. Terus H1-nya ini dia pasti tidak sama dengan 8 kan ini? Less 8 points is less than 8. Oke. Dilihat soalnya guys. Sama kalau sign rank test sama si rank sum test ini tiga-tiganya tuh kayak nggak ada cara buat bedain. Maksudnya nggak soal pakai apa tuh biasanya akan ditanyakan suruh pakai apa. Soalnya kalau nggak ditanyain gitu, tiga-tiganya bisa dipakai sebenarnya. Ini sorry ini harusnya kurang dari 8. Nah, karena dia ini kurang dari 8, otomatis kita one tilt ya. Berarti nanti p-value-nya habis ngitung peluangnya nggak usah dikali 2. Gitu. Nah, sekarang kita ngitung ya. Ini kan selisihnya sama dengan 8. Ini selisihnya sama dengan 9 gitu. Terus ini selisih 3, ini selisih 5, ini selisih 8, 9, 4, 10, 8, 2, 6, 3, 1, 6, 9, 11. Nah, kayak gini ya. Terus habis itu kalau misal kita kurangi sama 8, ini kan 0, 1, min 5, min 3, 0, 1, min 4, 2, 0, min 6, min 2, min 5, min 7, min 2, 1, 3. Oke. Nah, terus habis itu kita harus tentuin yang banyak yang positif sama yang negatif ya. Yang positif cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti positif, salah, harus pakai plus. Nah, ini plus sama dengan 5. Banyak yang positif itu sama dengan 5. Nah, karena banyak yang positif sama dengan 5, dan kita udah tahu nih, totalnya N-nya berapa ini? 1, 2, 3. Yang 0 nggak usah dihitung ya ke N-nya. Jadi, cuma dihitung yang memiliki nilai positif atau negatif aja. Oh, N sama dengan 13 ya ini. Ini kan ada 3, 3, 3, 3, 1. Di 13 kan. Oke, kita udah tahu yang positif 5. Kita udah tahu kalau N sama dengan 13 itu, sorry, banyak N-nya ada 13. Maka kita tinggal ngitung aja p-value-nya. P-value sama dengan, nggak usah dikali 2, karena dia cuma one-sided. Terus untuk rumus yang kurang dari 8, itu kita harus menghitung Px lebih besar sama dengan, lebih besar atau kurang ya? Kayaknya lebih besar sih. Making sure aja. Kayaknya, ya, kurang dari sini. Sorry. Nah, kurang dari sama dengan 8. Sorry, 5. Jadi intinya yang banyak positifnya itu kita jadikan X-nya. Ini harusnya X ya. X sama dengan banyak positif sama dengan 5. Nah, terus habis itu udah dapet gini kan. Dan jangan lupa ini P sama dengan setengah ya. Nah, berarti kalau dia X kurang dari sama dengan 5 gini, sama dengan sigma I sama dengan 0, 5, sama tak kasih tanda nih, biar lebih jelas mungkin. Ini 5, ini juga 5 gitu. Sigma I sama dengan 0. Terus di sini kita punya N. Ini nanti diganti sama 13 ya. NI kali P pangkat N. Terus habis itu dikali sama Q pangkat P pangkat I. Terus dikali N min I. Kayak gini. Berarti tinggal kita hitung ya. Nah, jadi ini kalian bisa pakai tabel gitu. Tabel dari ininya yang ada di buku. Nah, masalahnya besok nggak tahu sih kok kita dikasih tabel atau kita harus pakai R. Nah, itu aku kurang tahu juga proseduralnya gimana. Tapi intinya
Kalau misal yang bagian sini bisa pakai tabel, tapi bisa dihitung manual juga. Dan hitung manualnya itu, aku bakal bahas lagi kalau nanti ada waktu. Ntar aku tak buka tabel yang di buku, N sama dengan 13, N sama dengan 13, terus dia banyak P-nya 0,5, terus R-nya sama dengan berapa ini? R-nya tadi 5 ya? 5, terus habis itu 0,5 ini 0,2905. Oke, berarti ini sama dengan 0,2905. Nah, ini p-value-nya. Nah, terus kalau habis kita dapat p-value-nya, tinggal dibandingin sama ini, significance-nya. Kan 0,05 nih, karena p-value lebih dari 0,05, gagal, tolak, H0. Oke, iya nggak sih? Oke, gagal tolak H0 nggak sih? Iya, oke. Ya, jadi kayak gitu guys. Jadi sedikit recap, pertama kita tentuin H0-nya dulu, terus habis itu lihat soal, dia minta alternatifnya apa. Kalau misal dia minta alternatifnya dia itu suatu, apa namanya, suatu kurang dari, ya berarti kita cuma tes one sided. Oke, terus habis itu kita punya, apa lagi ya? Kita punya menentukan banyak yang positif. Iya, kita perlu menentukan banyak yang positif, dan caranya yang lihat yang positif itu dibandingin sama ininya, banyak dari yang kalau habis dikurangi sama median yang ada di hipotesis itu. Terus habis itu kalau misalnya dia masih positif, maka itu kita masukin sebagai banyak yang positif. Oke, berarti di sini kita punya alasan yang cukup ya, untuk mempercayai kalau dia itu blood pressure-nya itu eh, karena dia gagal tolak H0, berarti H0 ya. Berarti dia naik 8 poin gitu. Oh ya guys, kalau misal kalian lihat aku salah ngitung, langsung kasih tahu aja. Maksudnya salah ngitung di hitungan kayak gini, soalnya aku nggak pakai kalkulator yang ini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ada yang mau ditanyain guys? Oke, nggak ada yang ditanyain, kita ke rank sum test ya. Jadi kalau yang rank sum test ini nanti dia ke rank sum test, ke sign rank test. Nah, kalau sign rank test ini dia aku bakal ngambil nomor berapa ya? 16,8 tuh. Oke, berarti yang 16,1 pakai sign rank test. Oke, jadi ini yang kita bakal ngerjain 16,1 tapi kita pakai sign rank test ya. Nah, sign rank test ini beda sedikit gitu sama yang sign test biasa. Jadi habis kita kurangin sama median hipotesis H0-nya yang ada di soal. Kalau misalnya ini habis kita kurangin 20 menit, ini 20 menit, nanti kita melakukan suatu ranking gitu. Nah, nanti penjelasan cara nge-rankingnya aku bakal jelasin. Tapi sekali lagi, karena kita ketemu soal statistika, kita harus tentuin H0 sama H1-nya dulu. Oke, berarti H0-nya ini sama dengan H0-nya pakai titik dulu. Nah, ini H0-nya ini dia sama dengan berapa ini? Waiting is not more than 20 minutes. Berarti H0-nya tetap kayak tadi ya. Kalau H0-nya itu berarti dia sama dengan aja gitu, sama dengan 20. Kalau kalian buka di PPT-nya kemarin, tuh semuanya sama dengan gitu.
Kalau misal kayak gini berarti kita harus dapat sama dengan dulu. Nah, terus ini doctors claim that the median waiting time for her patients is not more than 20 minutes. Jadi kok dia not more than 20 minutes berarti alternatif hipotesis atau H1-nya itu ya kurang dari 20. Oke. Berarti ini sekali lagi dia berarti one sided ya. Habis one sided kita punya juga kalau dia itu adalah suatu sign rank test. Jadi kita harus tentuin sign rankingnya dulu. Nah, ini 17, 15. Yang 20 aku langsung hilangin ya. Karena 20 kan nanti no, dia bisa di ranking itu. 28, 12, 26, 25, 35, 24. Nah, sekarang kita kurangin sama 20 ya. Ini 20 ini kurang 20 berarti dia jadi min 3, min 5. Yang positif aku kasih warna hijau ya guys. 12, 8, min 8, terus ini 6, 5, 15, 4. Nah, terus habis itu kita ranking mereka. Sekarang yang paling mendekati ke yang paling kecil, mutlaknya itu berapa? 3 kan. 3 kan paling kecil itu. Walaupun dia min 3 gitu, kita sekarang nggak merhatiin tandanya. Tapi kita cuman merhatiin kalau dia itu paling kecil angkanya. Angkanya aja yang ini nih. Ya, warna hitam aja. Kita perhatiin ininya aja. Ya, berarti karena dia min 3 itu paling kecil, terus kita lihat yang lain. Ada yang min 3 nggak? Nggak ada kan? Berarti dia memang ranking pertama gitu. Kasih 1. Terus selanjutnya min 5. Tapi di sini kita punya min 5 dan juga plus 5 gitu. Dan berarti kan dia berarti nabrak dong buat posisi 2 sama 3. Nah, dia nabrak posisi 2 sama 3. Berarti kita jumlahin dua-duanya. Kita ambil rata-ratanya gitu. 2 sama 3 rata-ratanya kan 23/2 sama dengan 2,5 kan. Berarti ini kita kasih 2,5. Oke. Nah, habis itu kita tentuin yang selanjutnya. Ini 6 kan yang selanjutnya. Karena 6 sendiri, dia langsung nomor 4. Nah, 5 sama posisi 5 dan 6 tuh kedua-duanya diambil sama yang 8 ini. Nah, karena dia diambil sama itu, kita harus ambil rata-rata 5 sama 6, yaitu 5,5. Ini 5,5 gitu. Habis itu, yang selanjutnya, sorry guys. Barusan nyadar juga ya kan, ini ada 4 di sini ternyata. Ya, jadi harus teliti ya guys. Ini ada 2, ranking 2 situ. Nah, ranking 3, 4 diambil sama min 5, berarti ini 3,5, 3,5. Habis itu ini 5, baru ini 6,5, 6,5. Nah, sorry guys, kayak gitu tuh. Harus hati-hati ya guys. Kok kalian nggak teliti. Ada yang mau nanya gitu ya? Kok aku tadi benar ada mic. Oke. Kalau ada yang mau tanya langsung aja. Nah, ini habis 6,6,5 kan berarti 6 sama 7. Terus 12 tuh posisinya berarti yang ke-8, terus 15 tuh posisi yang ke-9. Nah, mantap. Kita sudah ngeranking mereka. Sekarang kita harus menentukan gimana dia mau nanya? Oke, nggak ada yang mau nanya. Oke, kira ada yang open mic tadi. Nah, sekarang kita mau compute atau menghitung yang W plus sama W min-nya berapa ya. Nah, tapi ada suatu hal yang unik nih guys. Kalau misal kita dapat H1-nya kurang dari, tandanya kok kurang dari, misal kok ini kurang dari 20 ya kan, berarti kita harus hitung yang W plus. Daripada kecampur sama warna biru ini, kita ganti ini ganti W plus. Berarti kita harus nyari W plusnya maksudnya. Kok dia lebih dari 20, kita harus cari W min. Kok dia tidak sama dengan 20, maka kita harus cari W. Di mana W ini sama dengan min minimalnya dari W min dan W plus. Kok ternyata karena kasus tertentu W min sama W plus sama, dia pilih satu aja, nggak ngefek. Soalnya dua-duanya sama ya. Kalau misal cara aku ngingatnya sih gini guys. Ini kan negatif. Kurang dari kan konotasinya negatif kan. Terus kalau kita balikkan dia jadi yang positif gitu. Saling melengkapi gitu guys, negatif sama yang positif.
Kalau yang positif gini, kalau yang lebih besar kan dia konotasinya positif kan, karena saling melengkapi, dia yang kita perlu hitung tuh W-min, gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Sekarang kita mau hitung W plus sama W-min-nya. W plus di sini itu 8 tambah 6,5 tambah 5 tambah 3,5 tambah 9 tambah 2. Oke, berarti kita jumlahin dia 14,5, 19,5, 23 tambah 11, 34. Nah, terus habis itu W-min-nya berarti 1 tambah 3,5, 4,5, 11,5, 11,5. Salah hitung nggak nih? Enggak, 11 saja. Oke, 11 ya, berarti W-min-nya. Tapi karena kita mau ngitung untuk yang kurang dari, kita ngambilnya W plus-nya. Tinggal kita tulis di sini, W plus sama dengan 34. Nah, sekarang kita coba buka buat yang tabelnya. Nah, kok kalian buka tabel, cara bacanya itu gini. Jadi kan kok ini kan one-sided, alfa sama dengan 0,5. Berarti kalian pakai kok yang di halaman 779 Wapol itu pakai yang baris paling kanan. Nah, terus habis itu, banyak sampelnya berapa ini? Ini banyak sampelnya, ini ada 5, 10 aja ternyata. Oke, sampelnya ada 10. Berarti daerah penolakannya itu, enggak daerah penolakan, nilai critical value-nya. Nilai critical value yang didapat dari tabel itu nanti bisa didapat sama dengan 11. Nanti kalian ngecek tabelnya. Green value sama dengan 11. Nah, terus kita udah punya W plus, kita udah punya critical value. Ngapain nih? Jadi gini guys, kalau ini stepnya udah pasti. Kalau dia kurang dari sama dengan critical value, berarti gagal. Gini, kalau misal 34, kan dia kok kita kurang dari 11 kan nggak benar kan. Nah, oleh karena itu W plus sama dengan 34 ini tidak di dalam nilai kritis, tidak di dalam nilai kritis, daerah kritis. Nah, daerah kritis. Oke, jadi gagal tolak Hano. Kalau misal lagi lengkapnya sih, kalau W plus kurang dari CV, tolak Hano. Kalau W plus tidak kurang dari, berarti lebih besar sama dengan CV, gagal tolak. Berarti kesimpulannya apa? Habis kita tahu kok dia gagal tolak. Berarti gagal tolak Hano, berarti Hano-nya kita yang anggap yang kita bisa bilang sama dengan benar gitu. Berarti median waktunya dia untuk nunggu itu sama dengan 20 gitu. Dan kalau kita lihat datanya sih guys, ini kan kayak dia selisihnya memang lebih jauh ya, sampai 32, 35 gitu. Emang secara logis dia sama dengan 20 gitu. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Trik mau nanya, berarti untuk penentuan W-nya itu kita lihat dari W plus sama W-min-nya itu yang kecil siapa, berarti itu W-nya. Gitu, Trik. Iya, iya. Jadi misal ini, misal tak ganti ya, misal tak ganti. Tidak sama dengan ya. Misalnya, ini misal aku ganti ya. Berarti W sama dengan berapa? Yang minimal 34 sama 11. 11 kan? Oke. Karena W sama dengan 11 dan kita tahu dia sama dengan 11, ini juga contohnya bagus guys. Nah, ini sorry, harusnya kurangnya di sini ya. Nah, kalau misal contohnya gini, kan W sama dengan 11. Credit value sama dengan 11. Nah, sorry guys, tadi salah, harusnya kurang dari sama dengan ya, baru tolak Hano. Ini juga pas banget contohnya 11 sama 11 gitu. Nah, ini berarti karena dia 11 itu kurang dari sama dengan 11, maka kita tolak Hano gitu. Nah, sorry guys, tadi aku kebalik rumusnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tadi Riko, udah Paham, jelas? Trik.
Jelas. Hmm, Makasih Dik. Oke, oke guys. Nyaris salah ngasih rumus guys. Oke, berarti tapi aman tuh. Oke, terus apa lagi ya sekarang? Kita mau ke rank rank sum ya sekarang. Rank sum babnya nggak di sini guys. Babnya di sini. Nah ini ada kurs kawalis, nggak usah dipikirin dulu guys. Nanti, itu urusan nanti lah. Nah oke, sekarang gini nih guys. Rank sum ini seperti biasa. Biasakan misalkan H0 dan H1 terlebih dahulu. Oke guys. Nah, setelah kita tahu H0 sama H1, yang H0-nya ini sama kayak tadi lagi guys, ada polanya, tandanya tetap sama dengan guys. Kita mengacunya itu, Bu Indah tuh ngajarnya tuh ngacunya kepada buku Walpole, jadi kita untuk sementara ini kita ikutin aja gitu, yang buku di Walpole. Nah, jadi ini, pertama H0-nya sama dengan lagi, ini apa ini? Test disclaim. Berarti ini the brand tar content of brand B is lower than that of brand A. Berarti B kurang dari A. Ini B lebih dari A. B sama dengan A, sorry. Nah, kita udah dapat H0. Seru cuy. Udah dapat H0. Tinggal dilanjutin aja. Tapi ini langkah penting ya guys. Harus tahu H0 dulu. Nah, terus habis itu kita berarti ini guys tandanya. Tandanya dia kan berarti apa ini? Kurang dari ya? Atau lebih dari ini? Udah benar, kurang dari. Nah, alasan kenapa B-nya di depan, kenapa nggak B-nya di belakang nih? Karena gini guys, kita harus perhatiin ukuran sampel. Nah, ukuran sampelnya B ini berapa? 3 kan? Oh, ini ukuran sampelnya 5. 6, 6. 6 sampelnya. Nah, banyak yang lebih sedikit yang mana? Yang lebih sedikit kan berarti yang B kan? Yang di kiri ini yang lebih sedikit sampelnya. Terus mungkin ditanyain, loh nanti kok sampel ukurannya sama gimana? Kok ukurannya sama, sembarang, bolak-balik sama aja. Lebih kecil ukuran sampel. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang konsep yang ini. Jadi yang kiri itu kita harus taruh yang sampelnya lebih kecil. Ada yang mau ditanyain guys? Amang kah? Oke, amang ya. Aku anggap amang ya. Nanti kok tanya lagi boleh kok. Nah, karena dia ngetes yang kurang dari. Nah, ini mirip kayak yang tadi ya. Kok yang tadi kan kok kurang dari berarti kita ngitung W plus ya. Kok yang ini kita harus ngitungnya itu kok dia kurang dari, kita harus ngitung, saya tak tulis mana ya. Sini aja deh. Kok B kurang dari A, kita hitung U1. Nah, kalau misal B lebih dari A, kita hitung U2. Kok B tidak sama dengan A, kita hitung U sama dengan minimal U1, U2. Oke, bentar. Nah, kayak gini. Nah, terus kita sekarang langkahnya habis nentuin ini, kita mau nyari apa, kita tentuin N1-nya berapa, N2-nya berapa. Nah, di sini ada semacam peraturan absolut, guys. Peraturan absolutnya apa? Peraturan absolutnya itu N1 pasti kurang dari sama dengan N2. Jadi, kalau N1 sama dengan N2 ya berarti bolak-balik, tidak penting. Sekarang yang dipentingin itu kalau misal sampel size-nya beda, 3 sama 6 gini, berarti N1-nya tuh yang lebih kecil. Nah, berarti N1 kita dapat 3, N2 kita dapat 6. Oke? Sampai sini ada yang ditanyain? Masih aman ya? Oke. Permisi nih, Oh ya guys. ini kalau di soal ini kan dia ini aku yang hipotesis ini pasti kan manfaat claim data is lower than. Nah, kemarin aku mikir kalau ada soal gini lower than dia ke H0 nya gitu.
Berarti kalau di soal ada gini kayak klaim gitu, itu auto ke H1 kan? Pertama, itu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau di buku ini H0-nya pasti sama dengan. Di buku ini H0-nya pasti sama dengan gitu. Jadi kok ada yang ditanya kayak gini, berarti langsung jadi H1 dia. Kayak Oke. gitu. Ya. Makasih. Nah, oke. Nah, aku lanjutin ya, guys. N1, 3, N2, 6, guys. Terus habis itu, karena namanya juga rank samtest, otomatis kita harus ranking. Oke. Dia udah di ranking, cuy. Mau ngapain lagi? Berarti rankingnya gimana nih? Kita mulai ranking itu dari yang kecil sampai yang besar. Oke. Nah, yang paling kecil mana nih, guys? 1 kan? Berarti dia ranking 1. Terus habis itu dia aku kasih warna aja dah supaya nggak balik-balik. Nggak penting sih udah kelihatan brand A, brand B-nya. Ini dia posisi 1. Terus yang selanjutnya posisi 2. Cukup bagus ya, guys. Nggak ada kayak yang sama gitu nilai. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ingat ya guys, kalau misal di sini kita ngitungnya ini berarti ini W1, karena dia N1, ini N2, maka kita ngitungnya ini W1, U2, otomatis kita juga ngitung U1, U2. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke. Berarti kita punya W1. W1 kita hitung sama dengan 3 plus 5 plus 2, 10 ya guys. W2 sama dengan 1 plus 7 plus 9, 4, sorry. 4 ku kayak 9, 8, 6, 9. Sama dengan 8, 12, 20, 35. Oke. Ini sama dengan 35 ya guys. Berarti karena kita B kurang dari A, kita mau hitung U1 guys. Nah, U ini, U1 sama dengan W1 dikurangi N1 kali N1 plus 1 per 2. Nah, kurang rapi guys, sorry. Ya udah nggak rapi sih sebenarnya, tapi ya dirapi-rapiin. Nah, per 2 gini. Oke, sampai sini ada yang bingung gitu. U2 sama juga sih guys, tapi karena nggak ditanyain, kita nggak terlalu mentingin for now. Nah, jadi W1-nya 10, terus kita kurangi sama N1-nya berapa sampel? 3 ya? 3, berarti 3 kali 4 per 2, sama dengan 4, I believe. Ini 6 kali 7 per 2, sama dengan 14. Oke, ini kita mau hitung 4 ya, B kurang dari A, kita harus hitung U1. Nah, kita udah dapat U1 sama dengan 4. Nah, udah tahu sama dengan 4. Sekarang, sekali lagi, kita ada spesies tabel baru, itu cuma panggilanku. Spesies tabel baru yaitu untuk yang Wilcoxon rank sum. Kita pakai critical values-nya. Berarti kok kalian buka di halaman berapa ini? Saya Binomia probability sum table. Terus tadi berapa lagi ya? Di mana Wilcoxon? Bentar ya guys, aku buka bukunya. Aku nggak mungkin ngafalin tabel guys. Sorry tuh saya ini nggak mungkin kita hafalin tabel kayak gitu. Kurang kerjaan banget. Bentar ya. Berarti critical values pada Wilcoxon rank sum test. Nah, nih. Dan kita ini kan one tilt, terus alpha sama dengan 0,05 ya guys. Nah, berarti kita punya N1-nya tadi 3, N2-nya sama dengan 6.
N1 3, N2-nya 6. Terus dia one tailed test at alpha sama dengan 0,5. Berarti kok kalian buka di bukunya halaman 782, kita dapat kok critical value-nya dia itu sama dengan 2. Oke, dari buku, dari tabel crit value sama dengan 2. Nah, sekarang kita cek guys. 4. Sekarang kita cek 4 dia itu kurang dari sama dengan 2 enggak? Dan mirip kayak tadi ya guys, kok kurang dari sama dengan, kita tolak H0. Kok dia enggak memenuhi kurang dari sama dengan 2, maka kita gagal tolak H0. Ini 4 kurang dari sama dengan 2 sangat-sangat salah ya guys, sangat-sangat tidak benar gitu. Jadinya kita gagal tolak H0. Alias dalam kata lain, kita bisa katakan bahwa B itu sama A, merek dari rokoknya itu, konten tar-nya itu sama aja gitu. Oke guys. Oke, oke, oke. Oke guys. Cuma tanyain. Ah ya, sorry. Ada yang jatuh. Oke guys, ada yang mau tanyain sampai sini? Aman ya, sebelum aku lanjut ke bin test atau binomial test. Aman. Oke, aman ya. Berarti ini sama mungkin aku mau kasih tambahan lagi ya guys. Jadi kok di buku ini sih sejujurnya ya aku tidak mendapati adanya soal-soal yang sampelnya cukup besar. Oh nggak salah. Ada sih, ada beberapa. Tapi intinya dia nggak banyak soal yang sampel besar gitu. Dan kok sampel besar itu ada rumus khususnya sendiri. Tapi kita melakukan z-test. Kayak gitu. Tes pakai distribusi normal. Nah, kemarin itu kan udah diajarin sama Bu Indah. Ini Z kan. Ini Z sama dengan X. Kalau ini untuk yang sign test biasa ya, bukan Wilcoxon ya. Maka Z ini plus minus 0,5 min mu dari medianya ini dibagi dengan sigma, di mana sigma itu ada rumusnya. Nah, ini aku tulis. Kayak gini nih. Iya, tulisannya root. Nah, terus habis itu, kok H1 tandanya negatif, kok H1 tandanya positif, kok positif, lebih dari sama dengan. Maka ini min 0,5, kok ini plus 0,5. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kok sama dengan gimana? Pertanyaan bagus. Nah, aku udah tanya ke Bu Indah itu. Nah, aku udah tanya ke Bu Indah, katanya lakukan seperti kayak yang sambal kecil aja, guys, kok sama dengan. Dengan alasan karena dia mendekati distribusi normal, kita boleh pakai yang cara sambal kecil. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Sebelum aku lanjutin, ini set pakainya apa? Emang guys? Nice, amang. Nah, berarti set ini kita pakainya untuk menggantikan nilai gitu. Jadi misal awalnya kita punya PX lebih dari X karena dia adalah suatu soal apa ya, lebih satunya tandanya tanda lebihnya satunya tandanya lebih besar gitu. Something lebih besar something. Berarti kan nanti PX lebih besar sama dengan X gini kan. X-nya besar ya. Nah, ini nanti kita bisa ganti tandanya bukan sama dengan, tapi kayak mirip kayak ombak gini, artinya mendekati gitu. Berarti PZ lebih besar sama dengan Z ini. Nah, kita kasih highlighter ya guys, supaya kelihatan. Jadi Z ini dia taruh di sini guys. Nah, habis kita udah dapat Z ini, berarti kita tinggal buka itu guys, tabel guys. Tabel distribusi normal. Nah, terus habis itu kok Wilcoxon yang sign rank,
dia punya mirip yang kayak gini, guys. Nah, terus habis itu, miripnya tuh gini. Kok sampelnya besar ini beda, guys. Maksudnya besar bagi sign test itu lebih dari 10. Nah, terus habis itu, kalau misal untuk yang sign test, besarnya tuh lebih besar dari sama dengan 15. Dari itu kita bisa dapat rumusnya kayak gini. Ini Z besar ya. Z besar sama dengan W plus atau W min. Nah, W plus atau W min ini nggak penting, guys. Maksudnya kayak mau pakai W plus atau W min, itu sama aja. Karena dia udah mendekati distribusi normal. W plus atau W min, untuk for demonstration, aku akan tulis W min, kurangi dengan mu-nya. Mu-nya W plus ya, guys. Sama W min. W plus gini. Nah, rumusnya ini sama dengan n plus 1 per 4 dan mu W plus ini sama dengan akar dari n plus 1, 2n plus 1 per 24. Nah, mungkin ya rumusnya mungkin untuk sekilas itu susah dihafal ya, guys. Kok aku ngafalinnya gini sih. Per 2, ini akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus n kuadrat per 4. Kok aku ngafalnya kayak gini, guys. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, guys? Guys, aman ya berarti ya, guys? Oke. Nah, aku lanjutin. Kenapa ini Z-nya buat apa? Gitu. Nah, Z-nya ini kita pakai untuk suatu titik kritis, guys. Bukan buat nilai kayak gini. Kalau bukan taruh di sini, guys. Ini nggak boleh. Kok kita taruh di situ. Ini Z besar soalnya. Nah, cara makainya dia itu sama dengan gini. Misal kalian udah punya distribusi normal gini. Soalnya distribusi ini mendekati normal kan, guys. Nah, gini. Nah, kalau misal kalian masih ingat materi semester 1 kita, kalau misal dia 0,05 itu, kalau nggak salah ini 1,645 ya. Kalau nggak salah ya, 1,645. Misal nih guys, kita habis ngitung-ngitung, dapat Z sama dengan 0,71. Misal aja ya guys. Berarti kita gimana nih? Nah, berarti kita taruh di sini guys. 0,71 berarti approximately di sini guys. Kayak gini. Ini Z-nya. Ingat ya guys, materi semester 1. Kalau misal titiknya ada di daerah yang kanan sini atau yang di kiri sini, maka kita apa guys? Kita tolak H0 kan. Nah, kalau misal kita ternyata titiknya di tengah-tengah ini berarti gagal tolak H0. Nah, ini berarti gagal tolak H0. Nah, misal nih guys, ada yang kedua. Aku ganti warna aja ya. Kalau ada yang kedua, ganti warna pink gitu. Z2 sama dengan 1,92. Nah, berarti 1,92 itu dia ada di mana, guys? Dia ada di daerah sini kan, somewhere di sini. Jadi Z2 di sini. Nah, berarti dia tolak H0. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain, guys. Oh, jadi ini sekedar perbedaan duanya ya, guys. Yang sin rentas sama ini. Halo, guys. Oke, aman ya? Tapi kok kalian masih ingat cara ngekonversiin dia ke dalam p-value, kalian juga boleh pakai. Tapi preferably aku nggak mau pakai gitu. Soalnya males aja. Tapi itu preferensi masing-masing sih, guys. Preferensi masing-masing. Apa lagi ya? Berarti, oh ya, binomial test ya. Yang terakhir. Tambahan. Nah, binomial test karena tidak ada soal di buku, aku
bikin soal sendiri nih guys. Jadi ya kayak gini aja. Sekarang binomial test itu berapa ya enaknya? Biasanya formatnya gini. Dikasih survei dulu deh. Jadi misal ada survei yang menanyakan 20 mahasiswa. Apakah pernah tidak tidur gitu? Pernah tidak tidur selama 1 hari. Nah, terus kayak ditanya, terus ditanyain kan merekanya, terus yang ngomong yang dia nggak pernah tidur kayak gitu ada 12 orang. 12 orang mengatakan iya. Mengatakan iya gitu. Maka gimana guys? Maka kita kan udah tahu juga kan, kita harus nentuin H0 sama H1-nya. Nah, itu juga pasti ditanyain di soal. Maksudnya kalau ditanyain di soal, dikasih tahu di soal. Nah, misal kayak gini, bisakah kamu menolak klaim kurang dari 50% mahasiswa pernah tidak tidur gitu. Nah, sekali lagi karena ini soal statistika, kita harus tentuin H0-nya dulu, guys. H0-nya ini berarti sama kayak tadi, harus sama dengan setengah. Ini proporsi yang dia kok proporsi. Bagian atau persentase dari semua sampelnya atau populasinya gitu, yang dia itu 50% hanya yang mengatakan iya ke tidak tidur gitu. Dan H1-nya ini kan yang ada di soal, berarti P kurang dari sama dengan setengah. Kurang dari aja sih guys, bukan kurang dari sama dengan. Ada yang mau ditanyain BTW? Sampai sini. Intinya mirip kayak yang tadi guys, yang ada di soal tuh kayak jadi H1-nya gitu. Terus kayak yang H0-nya tetap sama dengan. Oke, jadi habis ini, ya kita mau ngecek guys. Ini pertama kita cek dulu, apakah dia sampelnya ini merupakan suatu sampel kecil atau sampel besar. Nah, kalau sampel besar ini beda lagi guys. Kalau sampel besar itu lebih besar, lebih dari 25. Ya, karena ini kurang dari 25, maka kita pakainya itu yang rumus sampel kecil. Nah, kalau kita pakai rumus yang sampel kecil, kita harus cari dulu yang di sampelnya itu banyak dari yang iya dan tidak. 12 itu iya atau iya atau iya. Oke. 18 iya, 8 tidak, guys. Nah, terus habis itu kita harus milih yang minimal dari dua ini. Oke. Dan ini ada istilahnya juga buat mereka, guys. Jadi yang iya ini sama dengan NP, yang 8 ini yang tidak sama dengan NQ. Nah, kita harus tentukan X, di mana X itu sama dengan min, NP, NQ. Yang lebih kecil 8 ya, guys, berarti. Maka kita bisa dapat apa ini? P-value-nya ya. P-value sama dengan sigma X. Nah, I sama dengan 1 ya, guys. Jadi, bedanya dia mulainya dari yang 1 di sini. Nah, terus habis itu, dari total size sampelnya, yang lambangnya N besar ini. Terus I, terus BI, terus I, NI, gitu. Nah, sebenarnya gini, guys. Kalau misal kalian bisa hitung secara manual ini, yang obviously akan sangat melelahkan, atau kalian bisa pakai tabelnya gitu. Nah,
tabelnya itu tapi terbatas kok. Misal di soal itu, misal P-nya nggak setengah gini. Kan ini kan 50% kan, guys. Nah, bisa aja soalnya bilang 30%, 60%. Nah, itu terserah Bu Indah, guys. Nah, terus habis itu kita tinggal masukin aja ke sini. Sigma X, I sama dengan 1. Oh iya, nanti aku bakal jelasin notasi sigmanya maksudnya gimana ya, guys. Nah, terus habis itu ini N-nya berarti totalnya ada 20 ya, guys. Terus ini I, kita biarin dulu. P-nya setengah, kali Q-nya sama dengan 1 min setengah, sama dengan setengah. Aku langsung tulis aja ya. 20 min I, gitu. Nah, supaya untuk lebih jelas, aku akan highlight dulu nih. Terus habis itu, apa lagi, guys? Di soal. Terus habis itu, apa lagi 20 siswa, petak sini. Oke, kayak gini, guys. Nah, terus habis itu ini tinggal dihitung sampai X, berarti ini sampai 8. Sampai sini ada yang bingung, guys? Ada yang bingung nggak, guys? Kalau ada yang bingung, bilang aja. Nah, terus nanti kalian bisa langsung nge-refer ke tabel binomialnya, atau kalian buka tabel binomial gitu. Ntar aku buka juga nih. Mana ya? Binomial probability sums. Ini N-nya berapa? 20 ya? N sama dengan 20. Terus habis itu P-nya 0,5, R-nya sama dengan 8. Berarti 0,257. 2517, sorry guys. Nah, 0,2517 kita nggak usah kali 2 karena dia merupakan one-sided task kurang dari setengah. Dan 0,2517 ini berarti apa guys? Dia lebih dari 0,05 ya, atau signifikansinya. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Misal ini signifikansi. Apa sama dengan 0,05. Nah, dia lebih dari 0,05, berarti kita gagal tolak 0. Berarti memang P sama dengan setengah gitu. Oke guys, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum aku jelasin ke yang sampel besar. Nggak ada ya? Oke, berarti sekarang kita ke sampel besar. Sampel besar mirip rumusnya kayak yang tadi, yang sign test. Berarti kita punya Z sama dengan yang tadi X-nya, bukan X-nya sih. Ya benar sih, X-nya sih, nevermind, itu benar. Tapi bedanya di bagian X lebih besar sama kurang darinya. Nah, syaratnya tadi kan sesuai hal satu ya. Oh, ini dia punya syarat sendiri, guys. Terus N-nya di sini berarti N populasi yang kayak di sini ya, guys. Populasi sampel, sorry. Nah, jadi X plus minus gini. Terus gimana nentuin tanda plus sama minusnya? Nah, itu kita bandingin X-nya, guys. Kalau X-nya ini lebih besar sama dengan non-NP, maka kita kurangi 0,5. Kalau X-nya kurang dari NP, kita plus 0,5. Gitu. Nice, mantap. Berarti kayak gini, guys. Terus nanti kayak yang tadi, kalau tadi kan dibikin gini kan. Yang tanda saman gelombang yang tadi. Terus habis itu yang kecil gini. Nah, nanti tinggal buka ke tabel itunya. Ke tabel normalnya. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gini guys. Ada yang mau ditanyain kak? Mungkin ada yang mau nanya. Gimana guys? Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Mungkin itu ya guys. Susahnya di sini aja ya.
risiko yang dapat sampel besar, khususnya sign rank di non-parametrik ini. Karena ya dia cukup merekodkan gitu. Ada yang mau ditanyain, guys? Oh ya, sama ini guys, ini N yang di sini itu ya sama kayak yang biasanya, N tuh Kak, jumlah dari sampelnya gitu. N kecil tuh biasanya jumlah dari sampelnya gitu. Kalau NP, N1, N2 itu biasanya mengarah ke suatu karakteristik di sampelnya gitu guys. Misal lebih kecil, misal kayak yang iya atau tidak kayak gini. Jadi kalau misal N besar itu berarti dia kalau misal di kasus ini dia sama dengan ukuran size-nya. Tapi kayak intinya N tuh biasanya mengacu kepada banyak dari sampelnya gitu. Kok cara ingatnya gitu? Ada yang mau ditanya lagi mungkin guys? Guys, ada yang mau nanya guys? Guys. Aku tunggu 1 menit ya, 1,5 menit ya. Oke, ada yang mau ditanyain kok? Apa udah cukup jelas gitu? Kalau misal kalian mau nanya, maybe kalau aku masih sempat ya, ini soalnya masih banyak sih guys materinya habis ini kayak masih perlu belajar KS test dan kawan-kawan sama bikin cheat sheet juga ya guys. Saranku sih cheat sheet bikin itu sih guys, yang buat Anova wajib sih. Terus habis itu apalagi ya guys? Mungkin rumus-rumus untuk sampel besarnya yang ini. Terus mungkin sedikit konsep dari korelasi itu. Apalagi ya guys? Soalnya kok kalian tulisan tangannya bisa kecil dan rapi ya, itu emang hebat. Nah, sama paling belajar cluster itu guys. Cluster sama yang cluster aja sih sebenarnya yang berat. Sama paling yang alokasi uang itu guys, yang untuk yang apa namanya, yang stratified tapi kita itu punya kayak batasan dana gitu. Jadi untuk mencari minimal dana yang harus dikeluarkan itu ada rumusnya guys. Nah mungkin itu aja sih. Stratified sama cluster ini memang aku akui sangat berat guys. Kayaknya itu juga banyak juga orang skripsi sih, tapi ya kurang lebih kayak gitu sih guys. Ada yang mau ditanya? Gimana guys? 28 ya? Eh yang dilihat itu pengantar atau what do you mean pengantar? Pengantar atau pekatar? Pengantar atau praktikum? Penghantar. Penghantar apa tuh? Nggak tahu. Nah, sorry nggak tahu ya. Penghantar. M1 penghantar. Maksud materi. Oh, materi maksudnya. Oke, materi atau praktikum. Saranku dua-duanya sih. Soalnya kayak gimana ya?
nanti saling jegal gitu. Si paling sembahyang, oke. Oke, jadi hubungan tidak bergelut di sini, guys. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu, guys. Ada yang mau tanya lagi sebelum aku kasih 2 menit lagi deh, guys. Kalau kalian ada yang mau tanya sebelum aku tutup forumnya. Sukses besok, amin. Harus belajar, guys. Hari ini aku rencana nggak tidur sih. Gimana nih? Ada yang mau tanya lagi, Kak? Udah ya? Oke. Oke, guys. Karena udah selesai, ya aku Drik, tutup Drik, ininya. aku mau nanya, Drik. Oke. Kalau kita mau pakai yang korelasi itu kita harus nguji dulu apakah data itu normal atau tidak. Pakai yang Smirnov Untuk sama Pearson, Shapiro-Wald itu. Iya. khusus untuk yang Pearson, iya. Kok Spearman sama Candle Tower rada-rada penting. Lebih ke arah emang itu dibuat untuk menghandle kayak gitu. Kok Pearson kan asumsinya itu dia berdistribusi normal. Dan oleh karena itu kita nggak boleh asal sih. Ya, bentar ya. Aku udah nyatet sih. Mana sini ya, kayaknya. Mana ya? Nah, ini Pearson. Pearson ini dia harus berdistribusi normal. Karena kita nanti mau ngetes dia gitu. Ini rumus Pearson-nya, R-nya. Ini R. Nah, terus habis itu, ini T sama dengan ini tuh untuk uji apakah dia itu memang berkaitan atau enggak. Kayak gitu. Kalau misal dia H0-nya itu tidak ada hubungan, H1 tidak ada hubungan gitu. Oke, kayak gitu guys. Tinggal dicek aja. Ini sih untuk menjagain spurious relationship ya guys. Jadi spurious relationship itu kayak dua hal yang nggak berkaitan tapi somehow ngefek gitu. Kayak contoh spurious relationship tuh kayak gimana ya? Misal rambutku sama rambutku, kok rambutku tumbuh kan rambutmu juga tumbuh juga kan. Asumsikan kamu nggak ada penyakit apa gitu. Tapi kan sebenarnya rambutku tambah tumbuh itu nggak ngefek ke rambutmu kan. Nah itu namanya spurious relationship guys. Dia nggak berkaitan tapi kayak sekilas berkaitan tapi dia nggak berkaitan gitu. Oke, kita harus asumsi pastikan kok dia itu normal untuk yang Pearson guys. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi guys? Mau aku tutup? Oke guys. Kalau gitu, thank you ya guys. Aku selesaikan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke guys, thank you guys untuk hari ini. Makasih, Drik. Oke.